Ini amin radhiyallahu ankum wasakho. Termasuk di antara ketaatan hati adalah sifat dermawan, sifat loman, mau berbagi kepada orang lain dengan harta yang dimilikinya. Cuman ada dua syarat kapan orang loman dikatakan loman. Enggak semua orang sedekah berbagi dengan apa yang dia punya itu dikatakan loman, dikatakan dermawan. Ada syaratnya. Yang pertama apa? Thayyiban nafas. Orang yang bersedekah dikatakan loman kalau dia sukarela, bukan dalam keadaan terpaksa. Apalagi dipikiri kadung sedekah ya, seperti di video itu ya, ada orang sholat Jumat. Yang namanya orang sholat Jumat kan soft-softan begitu, dari depan sampai belakang. Ada soft yang di depan uangnya jatuh 100.000, sama orang yang di belakang dikasihkan ketepaan kotak amal lewat, dipikir titip masuk no, tepuk sama yang belakang, duit sampean nih mas, aduh, kepikiran akhirnya, terpaksa ketepaan, terpaksa ikhlas itu namanya. Thayyiban nafas. Thayyiban nafas ini suka rela, nggak kepikiran, betul-betul dari hati dia bersedekah. Nah, gimana Bib? 2.000 ikhlas, 10.000 nggak ikhlas. Ya nggak apa-apa 2.000, tapi masa sampai mati 2.000 terus, nggak ada peningkatan. Ibarat orang sekolah tuh nggak naik kelas terus. Aduh Bib, gak enak Bib, ranking 1 Korea. Nanti kalau saya ranking 1, waduh dapat piala di foto, wah gak enak Bib. Saya ranking 17 ya Bib. Kalau sekolah urusan dunia kita mau prestasi, nggak takut riya, nggak ikhlas, nggak takut sombong. Lah kenapa untuk urusan sedekah kita ini saya penting wah ya ikhlas. Loh iya, mau sampai kapan tapi pertanyaannya, nggak naik kelas. Thayyiban nafas. Orang itu sedekah harus pakai hati. Karena itu dikatakan ciri yang paling mencolok antara orang yang cinta dunia dengan cinta akhirat itu ada dua. Ciri yang paling mencolok itu adalah kalau ada orang datang kepada kita untuk minta atau mengambil dari hartanya kita pegel atau enggak? Kalau pegel berarti kita ahli dunia. Tapi kalau dia minta sesuatu dari harta yang kita punya untuk kita minta lagi nanti di akhirat, kita seneng, ibarat istilah titip, wah berarti itu ahli akhirat. Kalau kita gimana nih kira-kira? Jaluk sepisan seneng nih ya. Lek seminggu sepisan, wah langganan dadakno. Padahal titip sebetulnya kita itu. Sebetulnya titip, sebetulnya enggak ada masalah. Kita ini infak, kita ini sedekah, sedekah. Itu untuk diri kita kok. Itu untuk diri kita. Selain untuk orang lain, itu juga untuk diri kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an gimana? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Tidaklah kalian itu berinfak di jalan Allah kecuali untuk diri kalian, bukan untuk Allah atau untuk siapa. Itu untuk diri kalian sendiri. Karena itu wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Janganlah kalian berinfak di jalan Allah kecuali murni niatnya karena Allah. Lawang baliknya untuk kita kok. Kenapa kita harus kepikiran? Kita nabung di bank pernah kepikiran enggak? Enggak. Kita kalau naruh uang di lemari pernah kepikiran enggak? Enggak. Lah sama kalau ada orang minta sedekah kepada kita kasih. Lah kok kepikiran? Lawang itu nabung baliknya berbunga-bunga nanti. Berlipat-lipat ganda. Yamhagur riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus keberkahan riba. Tapi Allah meribakan yang namanya sedekah. Nganakno duit iku ono sing halal. Gimana caranya? Sedekah. Itu nganakno duit sing barokah. Iya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, pernah kadung ngasih uang belanja nafkah kepada Siti Fatimah 6 dirham, dititipkan kepada Sayyidina Hasan itu, kasih sama Umi, ini uang 6 dirham buat belanja secukupnya. Nggak lama datang orang, minta-minta, pengemis begitu. Akhirnya diminta lagi. Hasan minta lagi uang 6 dirham yang sudah saya kasih kepada ibu tadi, Umi. Minta lagi. Siti Fatimah ngomong sama Sayyidina Hasan, bilang sama Abah, 6 dirham ini nggak ada lagi loh. Artinya apa? Ya, berarti kalau dikasihkan kepada pengemis itu, ya kita nggak tahu makan apa.
Anak makan apa? Ya namanya anak disuruh ibu, manut. Bah, katanya Umi, nggak ada lagi uang 6 dirham. Kalau dikasih ya kita nggak makan nanti. Apa jawaban Sayyidina Ali? Tidak pantas orang itu dikatakan beriman sampai-sampai dia lebih mengandalkan apa yang ada di tangannya dengan cara melupakan apa yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan apa 6 dirham, sementara Allah janji wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Tidaklah kita berinfak di jalan Allah kecuali Allah akan ganti. Allah kalau ganti nggak mungkin sepadan. Kita ini kadang-kadang kalau dikasih hadiah sama orang, balasnya lebih-lebih. Dalam syariat kan kita dianjurkan seperti itu. Kalau ada orang ngasih hadiah kepada kita, balas dengan apa? Hadiah yang lebih. Lah gimana kalau Allah? Lawang Allah yang nyuruh. Masa kita diperintah sama Allah kalau ada orang ngasih hadiah kepada kita, balas lebih, tapi kalau Allah adil, sepadan? Enggak. Kalau kita sedekah, Allah gantinya lebih-lebih. Kata Sayyidina Ali, enggak pantas wahai Fatimah kalau kita lebih mengandalkan apa yang ada di tangan kita sampai kita melupakan apa yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kasih 6 dirham. Bojone iki mbok maneh. Gak mangan meneh apa, Pak? Oh. Walhasil dikasih sama si Fatimah. Kasih sudah. Kasih kepada pengemis tadi. Enggak lama ada orang jualan onta. Onta atau kuda dalam sebuah riwayat. Tanya sama Sayyidina Ali, dijual itu ontanya? Iya. Berapa harganya? 140 dirham. Ya wis, tak tunggu tapi tempo boleh enggak? 8 hari. Boleh. Namanya Sayyidina Ali, percaya orang ya. Ya wis, tempo 8 hari. Wis, diikat onta itu di depan rumah sama Sayyidina Ali. Enggak lama lewat. Loh, Ali, ontanya baru ya? Iya. Dijual tak? Dijual. Berapa? 200 dirham tapi cash ya. 200 dirham tapi cash, kontan. Oh, ibarat mobilnya Kiai dijual. Ya rebutan orang. Oh ya wis, tak beli. 200 dirham. Beli. Beli sudah. Berarti berapa? 140 dibayar yang utang tadi itu. Iya. Kalau kita kan kadung ngomong ulung dino itu ulung dino ya. Bayarin kok. Seharusnya kan enggak ya. Janji 8 hari kok subhanallah ada rezeki sekarang buat bayar utang 8 hari lagi. Bayar 8 hari kalau dapat rezeki itu untuk Anda. Begitu seharusnya. Iya, kalau dimakan 140 dirham 8 hari dapat rezeki. Kalau enggak kadung entek sing wis 140 ulung dino waktunya jatuh tempo bayar enggak bisa bayar, kepilengan. Bingung, akhirnya peteng dedet kok. Gelap mata nanti. Seharusnya kan enggak. Oh, ulung dino kas, enggak apa-apa bayar no. Nanti 8 hari lagi kalau ada rezeki, ya untuk saya itu sudah. Enggak dapat rezeki, enggak apa-apa, tapi saya enggak kepilengan. Beban. Kita ini tahu kalau utang itu beban tapi seneng. Oh ya kok lah ulung dino. Sekarang ngomong ulung dino. Sayyidina Ali enggak bayar no. 140. Sisa 60 dirham. Hasan kasih sama Umi ya, kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Siapa bilang? Makanya heran kalau ada orang sedekah tapi terpaksa. Lawang itu untuk kesenangannya dunia akhirat kok. Ya tapi bukan begini ya. Ya kelasnya Sayyidina Ali itu ya, yakinnya seperti itu, ya kontan. Lah kita orang yakinnya nggak seperti Sayyidina Ali kepingin kontan, enak men loh. Iya, yakinnya seperti Sayyidina Ali dulu. Lah kalau kita di sini bocor lah balik ya sandui. Kak kira sedekah. Sayyidina Ali tetap. Paham nih ya? Yakinnya seperti Sayyidina Ali baru kontan. Nah kalau kita dites dulu sama Gusti Pangeran. Lah kalau misal kalau orang seperti kita, kelasnya kita sedekah 60.000 balik 600.000 kontan prei pengajian. Ya nggak usah bahas bab sedekah wis. Kenapa? Wis kelakon kabeh. Ya nggak bisa, memang kelasnya kita perlu diuji. Kalau Sayyidina Ali sudah lulus ujiannya, sedekah 6 dirham baliknya 60 dirham. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hasan bilang sama Siti Fatimah, bilang sama Umi, orang yang melakukan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Itu firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Karena itu nggak ada alasan buat kita untuk berat, untuk terpaksa dengan sedekahnya kita. Naam. Sedekah yang kita jalani itu banyak manfaatnya sebetulnya. Banyak manfaatnya. Pertama, ngelancarno rezeki. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang apa? Istanzilur rizqa bis sadaqah. Minta turun rezeki dengan cara sedekah. Minta turun rezeki dengan cara sedekah. Ini ngandalkan Allah ini namanya. Lah kalau kita minta turun rezeki dengan cara apa?
dukun kadang-kadang. Dengan cara macam-macam. Ini enggak resepnya Nabi ini andalkan Allah dengan sedekah, yakin enggak gampang loh. Justru keadaan kepepet, rezeki mampet, malah sedekah dengan tujuan apa? Turun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kakek, ayahnya ibu. Waktu tinggal di Madura dulu. Al Habib Hasan bin Abdullah Al-Hindwan. Itu nenek saya, ibunya ibu. Kalau sudah kakek ini pulang dari pasar, nenek itu sampai tahu, oh pasar sepi. Dari mana? Kalau sudah pasar sepi, belonjone akeh malah. Kan yang sepi bukan beliau tok, kakek saja. Yang lain pasti ngerasakan sepi. Saaken wong-wong, tak tuku wis, tak tuku. Justru pasar sepi malah borong. Kenapa saaken? Ada yang lebih kurang keadaannya daripada saya. Kalau saya sekarang sepi 7 hari masih ada stok. Ya ini orang-orang nih gimana? Ya, wis tak tuku lomboki, berambangi semuanya dibeli. Jadi kalau sudah pulang dari pasar naik becak kok borong akeh, tanda pasar sepi. Ya. Minta turun rezeki dengan cara sedekah. Itu kan sedekah nolong lah wong saaken. Berangkat pagi pulang sore sepi. Nah kalau kita, ya apa sih Bib? Kan nggak masuk akal Bib. Orang dalam keadaan kepepet kok malah sedekah. Makanya jangan pakai akal. Jangan pakai akal, ukur rezeki kok pakai akal. Kalau pakai akal, matematika, hitam di atas putih, buka 8 jam 8 juta. Kalau buka 1 jam 1 juta. Nggak bisa dihitung begitu. Kalau bisa dihitung seperti itu, orang buka toko 24 jam. Kalau seandainya bisa dihitung ya, setiap buka 1 jam dapat sekian juta misalnya, orang buka toko enak aja, minggu prei gak prei sakarepe, Senin kerja gak kerja sakarepe. Kenapa? Buka 8 jam 8 juta. Wis saiki prei sik. Kenapa? Ada ratusan juta. Besok 8 jam saya buka 8 juta lagi. Enggak bisa. Makanya ada prei, ada masuk. Paham ya? Justru dalam enggak pakai akal, jangan pakai akal sudah. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ikan itu di dalam air, dalam lautan. Ada nggak ikan mati gara-gara kehausan? Ada. Ikan mati gara-gara kehausan. Nggak ada ya? Nggak ada. Lawang jero segoro kok mati ngelak iki apa cerita? Yang ada ikan mati gara-gara dipancing, dimakan sama ikan yang lain predator itu. Lah kita ini di lautan rezekinya Allah. Nggak mungkin kita mati gara-gara apa kelaparan, kehausan. Enggak, gara-gara habis rezekinya iya. Pastilah. Pasti habis rezekinya kita iya. Lah kalau ikan aja nggak mungkin mati gara-gara kehabisan air. Lah mosok kita ini takut mati gara-gara lapar dan haus? Nggak mungkin. Orang itu mati lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Setiap jiwa itu mati kalau sudah sempurna 2 hal, rezekinya sempurna, ajalnya sempurna. Nggak ada orang mati rezekinya masih ada, nggak ada orang hidup rezekinya sudah habis. Mangap dok kawan. Rezekinya sudah habis tapi masih hidup, nggak ada. Jangkep. Kalau sudah jangkep ajalnya, jangkep rezekinya, wis waktunya mati itu namanya. Kadang-kadang orang makan keselak. Orang makan keselak, akhirnya yang di mulut muntah, dimakan cacing, rezekinya cacing itu. Dimakan laler, rezekinya laler. Dimakan kucing, misalkan dibuang ke tempat sampah, dimakan kucing, rezekinya kucing. Kadang ada orang koma 3 bulan, datang keluarganya dari umrah atau haji bawa air zam-zam, 3 bulan koma, 3 bulan koma, makan biaya miliaran, bayangkan. Dikasih sendok, isinya air zam-zam 3 teguk, mati. Kenapa? Yaitu rezekinya yang ditunggu sudah. 3 sendok dari air zam-zam. Ya kadang-kadang ada yang kemudian sehat baru kan nyari zam-zam. Tapi kalau meninggal, ya itu nggak ada. Orang mati gara-gara kelaparan itu nggak ada. Orang mati karena kehabisan rezeki. Ya. Itu kan kelaparan, Beb. Ya berarti rezekinya sedikit, sudah diatur sama Allah. Sama seperti bayi mati itu. Ya memang umurnya segitu sudah. Ada orang mati kelaparan, ya memang rezekinya segitu. Kalau kelaparan seolah-olah rezekinya masih ada tapi nggak tutup. Enggak. Ya wis tutup entek wis, mari. Mati kehausan, rezekinya airnya dia segitu memang. Jadi kita nggak perlu khawatir sebetulnya kapan kita sedekah. Pondo yakin. Ini pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji, utek gawe. Hitung-hitungan matematika. Loh, Gusti Pangeran dijak hitung-hitungan. Allah berhitungan nanti sama sampean. Jangan hitung-hitungan. Nekat aja. Sayyidina Ali gimana? 6 dirham disedekahno gak mangan. Tapi yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karuan gak mangan bae mati. Enggak ada masalah.
Lalu kita nggak tahu yang mana lebih dulu kok. Jangan-jangan kita ini, bingung besok makan atau enggak? Malamnya sudah habis ajalnya memang. Lah apa? Bingung sama besok makan atau enggak? Lah kalau ternyata ajalnya belum tentu sampai besok. Seharusnya begitu kita. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu dalam bersedekah, tapi sesuaikan kapasitas. Ya, buat orang seperti kita ini, sing penting ojo mek netes tok, tapi ojo gambior, ngalir tapi lancar. Sama seperti bak mandi itu loh. Iya, ada yang mengalir, ada yang mengisi. Gambarannya begitu. Orang sedekah, orang dermawan itu macam-macam. Ada yang seperti sumur, digali satu timba. Sumur itu gimana? Sumur itu kalau ditimba baru keluar manfaatnya. Kalau nggak ditimba yang dekem. Ada orang itu begitu. Kalau nggak diminta nggak keluar uangnya. Lek wis dijaluk baru metu. Tapi itu seperti sumur. Sumur itu gimana? Diambil satu timba, naiknya satu timba. Nggak lebih. Kenapa? Entah ini dijaluk. Nggak duwe perasaan, nggak peka. Entah ini dijaluk, baru ngasih. Padahal tonggoe dewe, dulure dewe, gak ngereken pura-pura nggak tahu. Terus njaluk, baru dikei. Sampai kepeksa kadang-kadang. Orang seperti ini diambil manfaatnya satu timba, naiknya cuma satu timba tok. Nggak ada sumur amber-amber. Lain lagi kalau sumber diambil satu timba, amber-amber kalau kadang-kadang sumber itu. Kalau sumur masih bisa kering. Kalau sumber angel garingi. Ya bisa, tapi angel. Lebih cepat sumur. Jelas ya? Ada orang itu seperti sumber, nggak ngerti dijaluk ngkei. Nah, kadang-kadang ngasihnya satu timba, tapi baliknya bertimba-timba. Ada seperti hujan. Gimana? Nggak mungkin kering. Nggak mungkin kering. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti kiamat pasti ada hujan itu. Nggak mungkin, nggak ada. Habis hujannya, banyu nintek, nggak ada. Ngasih orang itu gak ukuran sudah. Gak ukuran, kasih sama seperti hujan. Kalau sudah hujan itu turun, nggak ada yang dikecualikan, semuanya basah. Yang kaya dikasih dengan hadiah, toloman. Yang butuh dikasih walaupun nggak diminta. Kelihatan ada masjid, kasih. Kelihatan ada panti asuhan, kasih. Kelihatan apapun peluang untuk investasi akhirat, kasih. Nggak pernah mikir sudah. Hujan, semua orang merasakan basahnya. Akhirnya nggak mungkin kering. Abu Yamalik itu setiap hari ribuan. Jamu orang ribuan. Abu Yamalik itu almarhum. Matinya meninggal dalam keadaan miskin tah. Entek duit. Enggak. Sampai santri-santrinya itu setiap bulan mendapatkan apa istilahnya? Uang sangu lah. Namanya anak. Santri itu kan anak, dapat uang. Udah jamu di rumah banyak, santrinya banyak, walaupun sampai di Indonesia dikasih sangu. Yang nyantri di sana gratis. Nggak tahu kalau sekarang ya, waktu itu zaman Abu ya gratis 15 tahun, bukan 10 orang itu, mungkin mencapai ratusan orang, gratis semuanya. Kalau sudah pulang ke Indonesia, santri-santrinya dikasih, pulang ke Indonesia dikasih, pulang ke Malaysia dikasih. Kadang-kadang giliran mereka diundang haji. Wis jamu di rumah banyak, santrinya banyak, yang pulang banyak, dikasih semuanya. Jenengan kalau ke sana minimal dapat kitab, kitab tuh lemari penuh, gara-gara dikasih, sampai bingung gawa nih. Ya apa iki market noi. Saking banyaknya kitab yang dikasih sama beliau. Lihat. Nggak habis, nyumber seperti hujan bahkan. Seperti hujan. Ya ciri-cirinya orang-orang dermawan loman itu macam-macam memang. Naam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin." Barang siapa yang sedekah walaupun sebiji kurma, min kasbin thayyib, tapi dengan cara yang halal. Bukan nyolong tapi sedekahno. Bukan Robin Hoodan ini. Ngambil hartanya orang kaya, nyolong hartanya orang kaya untuk sedekah kepada fakir miskin. Nggak bisa, itu film. Min kasbin thayyib. Dari cara yang halal. Fala yaqbalullah illa thayyib. Ketahuilah kata Rasulullah, Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang pantas. Lah mosok harta curian disedekahno terus diterima sama Allah? Nggak bisa. Yang pantas dari cara yang halal. Fa innallaha yaqbaluha biyamini. Allah itu menerima sedekah itu dengan tangan kanannya Allah, dalam tanda kutip ya, bukan berarti Allah punya tangan. Bukan berarti Allah punya tangan kanan. Majaz. Allah terima dengan tangan kanannya. Sampai diceritakan Siti Aisyah itu kalau sedekah, misal sedekah dengan uang ya.
dilumuri dengan minyak misik dulu, baru sedekah. Besok ada orang datang, dilumuri minyak misik, dikasih. Terus begitu. Setiap mau sedekah uangnya dilumuri minyak misik. Heran. Satu sahabat perempuan tanya, Aisyah, kenapa Anda setiap mau sedekah melumuri uang tadi dengan minyak misik? Sebelum sampai ke tangan pengemis yang minta-minta, ini lebih dulu lebih dulu sampai kepada tangannya Allah. Nggak pantas kalau dalam keadaan usang, dalam keadaan bau karena pindah tangan, saya kasih minyak misik dulu. Itu majas. Ngeregani ini sampai segitunya, memahami hadis itu sampai segitunya. Oh, ini sebelum diterima oleh tangan pengemis pasti lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih pantas untuk saya kasih minyak misik. Masuk diterima sama Allah dalam keadaan bau. Sampai segitunya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Kemudian apa? Tsumma yurbiha li sahibiha. Setelah Allah terima dengan tangan kanannya, Allah memperanakkan keuntungannya itu untuk pemiliknya yang sedekah. Saya mau tanya, jenengan kalau ada di lautan dalam keadaan mengapung kapal karam, naudzubillah ya, kapal karam, kemudian jenengan ada di tengah laut, bingung minta pertolongan. Ada emas sama ada kayu. Yang jenengan pilih yang mana? Jelas kayu. Masalah emas, kapan tutuk darat golek emas iso. Lale tak gandoli ki emas ya tambah kelem aku. Insyaallah sak emas sih gak entuk. Nggak mungkin sudah. Cari selamat dulu baru cari emas. Sama, cari barokah, jangan cari nominal. Cari barokah. Sedekah itu ngasih berkah. Seperti saya bilang tadi, bukan sedekah 6.000 langsung balik sudah 1.000. Wah, enak lek ngono. Yo, nggak ada orang melarat kalau begitu. Bukan begitu, kadang-kadang baliknya bukan nominal. Seperti Sayyidina Ali tadi, kadang-kadang baliknya barokah. Baliknya barokah. Yang ini kadang-kadang kita nggak sadar. Kenapa? Ya hatinya kita nggak nyetrum sih sama Allah. Kalau nyetrum sama Allah, oh iya ya terasa manfaat barokahnya orang sedekah. Yang penting selamat dulu. Kalau masalah nominal itu sudah diatur sama Allah. Kita ini takdirnya kaya atau enggak itu sudah diatur sama Allah. Jangan turut campur. Coba melok-melok, ngelancang itu namanya. Mau jadi Tuhan kita. Beb, sedekah beb kurang beb lah kan pakai akal kan? Itu urusannya Allah. Kurang nggak kurang. Bukan berarti kalau kita sedekah ngurangi rezeki. Enggak. Rezeki itu sudah kita makan, itu rezeki. Kalau yang kita sedekah bukan rezekinya kita, itu rezekinya orang yang kita kasih. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah. Kadang-kadang nominalnya. Kalaupun ada orang ahli sedekah sampai mati nggak sugi-sugi, nggak ada masalah. Kenapa? Yang penting selamat di akhirat. Sudah masuk surga, sak karep-karep wis. Yo emas, yo intan, yo permata, yo bidadari, sak istana semuanya. Wis. Sama, iki lek aku njoko emas, jangankan selamat, yang ada malah tambah dalam saya tenggelam. Mau nggak mau saya harus ambil kayu, nyampe di daratan, masalah golek emas, gak entuk emas, sakarepe Gusti Pangeran. Sing penting aku selamat ketemu anak bojo. Sama. Sing penting aku boleh selamat dhisik mlebu surga. Wis. Kau sudah di surga, apa yang nggak pernah kita dapatkan di dunia, semuanya ada di sana. Apa yang nggak pernah kita dapat di dunia, semuanya ada di sana. Sing penting golek selamat dhisik, itu barokah. Itu barokah. Itu barokah. Ya, mosok sudah begini kita nggak tergiur untuk sedekah. Ngeliat masjid gak mari-mari dibangun, dirasani itu kasih sedekah. Yo, masjid ini 5 tahun gak jadi. Lah nggak pernah sedekah yang ngomong. Lah saya sudah sedekah 5 juta. Kapan? Ya 5 tahun yang lalu. Gledek. 5 tahun sedekah 5 juta 5 tahun yang lalu itu kalau dibagi per hari berapa ribu cuma? Berapa ribu cuma? 365 hari dikali 5 juta dibagi berapa cuman? Orang itu loman kalau yang disedekah. Jadi kita kalau ngitung loman atau enggaknya, kita ngitungnya persentase. Jangan ngitung nominalnya. Lah kalau ada orang punya uang 100 juta, sedekahnya 5 juta, berarti kan cuma 5%. Ya, ada orang punya uang 1 juta, sedekahnya 500.000. Yang loman yang mana? 1 juta sedekah 500.000. Kenapa? 50%. Yang ini cuma 5%. Begitu. Duit-duit akeh sedekah 5 juta. Ngerasa paling loman. Keliru. Pernah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus
datuknya Al-Idrusul Akbar. Semua marga Al-Idrus dari Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman. Sekali waktu beliau jamu tamu. Waduh, tamu satu ini. Bukan ulama, bukan orang mulia, tapi rampatan makanan apapun, minuman apapun ada. 3 hari 3 malam, makan siang, makan pagi, makan malam, ada semuanya. Nikmat-nikmat, luar biasa. Sampai waktunya pulang, tamu bilang, terus terang saya kagum sama antum, Bib. Saya ini bukan siapa-siapa. 3 hari nginep di sini nggak kurang jamuannya antum. Tambah nikmat, tambah hebat. Loman jenengan nih. Kata Al-Habib Abdullah, adik saya Husin itu lebih loman daripada saya. Saudara saya Husin lebih loman. Oh iya, boleh saya kesana, Bib? Boleh. Enggak, Bib, bukan karena apa, tapi penasaran aja. Suguhannya apa? Oh ya nggak apa-apa. Berangkat daerah sini, berangkat langsung ya. Persis seperti kita ya. Ono wong loman deh, kok parani wis. Berangkat orang si tamu ini. Wes berangkat. Lihat rumahnya kok reot. Betul di rumahnya Habib Husin. Ya saya Husin. Saudaranya Habib Abdullah. Iya. Habib Abdullah. Enggak percaya. Lah mosok rumah reot seperti itu terus bakal jamu saya. Coba wis, mosok Habib Abdullah goro enggak mungkin ya. Wis. Nginep sedino. Kalau tadi nginep 3 hari, nginep sedino sing metu mek banyu separuh, ambek roti separuh. Mulai isuk sampai bengi. Dipikir sik masak, gak metu-metu. Ya memang gak ada. Dipikir sik goreng, sik belek, gak ada. Sudah sampai malam ini. Wah, lek 3 dino ngene ya mati aku kayak gini. Katanya tamu. Sampai besok paginya setelah sholat subuh tanya, Afan, Bib, anak ini kesini sebetulnya ngetes, kepingin tahu, penasaran. Kata saudara antum Habib Abdullah, saya kesana kemarin 3 hari, jamuannya, makan siangnya lebih nikmat daripada makan paginya, makan malamnya lebih nikmat daripada hari kedua, lebih nikmat daripada hari pertama, hari ketiga lebih nikmat daripada nikmat. Terus katanya Habib Abdullah, antum lebih loman. Ya saya kesini penasaran, Bib, penasaran. Ya apa lomane jenengan? Afan, Bib, mulai kemarin yang keluar kok cuman air putih separuh, roti separuh, Bib. Ndi lomane? Oh enggak salah. Saudara saya bilang saya lebih loman daripada dia. Kenapa? Ya hartanya saya cuman roti 1, air putih 1 gelas. Itu hartanya saya. Kedatangan jenengan enggak saya tolak. Mulai pagi sampai malam sampai nginep enggak saya tolak. Enggak ngeluh, enggak sambat. Iya, kalau kita kan sepentene, iya. Ngapunten benjing mawon, kan gitu kita ya. Banyu sak gelas sampai roti separuh. Si kedayawan pisan. Ini enggak ditolak. Sampai nginep enggak ditolak. Cuman ya sudah ini. Apa yang saya punya ya ini sudah. Berarti saya sudah berbuat baik kepada Anda 50%. Sementara perbuatan baik dari saudara saya Abdullah itu hanya sekian persen. Daripada harta yang dia punya, dia memang kaya raya, nasibnya saya seperti ini. Tapi akhlaknya kami enggak berbeda. Subhanallah. Ya. Jadi orang ukur loman itu jangan saya sedekah sekian. Lah hartamu piro? Rumahnya kamu berapa M? Mobilnya kamu berapa banyak? Garasinya kamu sama rumahnya kamu sedekahi, sama masjidnya lebih gede. Garasinya kamu belum rumahnya kamu. Nah, kadang-kadang orang itu sedekah sakmene ngerosok wis mari, cukup insyaallah mlebu surga. Nih, padahal hartanya banyak, sedekahnya dihitung-hitung. Orang itu kalau berbuat baik jangan dihitung-hitung, berbuat jelek itu sindiling-iling mestinya. Saya sudah, Bib, ya tadi 5 juta kapan? 5 tahun yang lalu. Ya pantas gak dadi. Ya, lang bendino mek pirang ewu tok sedekahe. Nah, dilipat gandakan sedekahnya tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima tangan kanannya Allah, kemudian dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebagaimana kalian kalau punya anaknya kuda, Anda peternak kuda, namanya punya anak ya pasti dirawat. Gimana caranya? Anak tadi yang cuma 1 kandang kudanya, kalau perlu 1 lembah ini isinya kuda semuanya. Namanya peternakan begitu, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, seterusnya begitu. Itu harapannya. Nah, Allah akan melipat gandakan apa yang kita sedekahkan sehebat itu. Nah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq itu pernah mengatakan begini, aku ini bermuamalah sama Allah, aku mau jual beli sama Allah, aku ini fakir. Imam Ja'far As-Shadiq, cicit Rasulullah SAW. Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Aku ini fakir. Lihat, aku ini fakir.
Terus biar aku tetap hidup dan mendapatkan manfaat dari kehidupan, aku bermuamalah dengan Allah, jual beli dengan Allah. Caranya gimana buat jual beli dengan Allah? Sedekah. Kalau Anda jual beli dengan saya belum tentu untung, tapi kalau jual beli sama Allah pasti untung. Pasti untung sudah. Karena itu kalau kita mau sedekah jangan nunggu kaya, sedekah sampai kaya. Bukan ngeteni sugi, wis goro. Kata Imam Haddad, kalau ada orang ngomong, anu saya nggak sedekah dulu, kenapa? Engkau lek wis sugi baru sedekah, goro orang seperti ini. Kenapa? Ketika dia mampu sedekah walaupun 1000 dari apa yang dia mampu, enggak. Apalagi kalau dia sedekah 1 juta, kapan dia mampu 1 juta? Gak kira, kapan paling sugi paling tetap 1000. Kapan ngelarat 1000 gak metu. Alasannya, ya nantilah. Kalau nunggu saya kaya, ngeledek kapan sugi satu diantara dua. Yo gak sedekah lali ambek janjine. Atau kapan sedekah ya mek 1000 iku mau. Itu kata Imam Haddad, goro. Lah mosok 1000 gak sanggup. Gambarannya orang sekarang ya, kayak parkir lu gak iso, sedekahno. Masuk kamar mandi itu lu gak boleh 1000. Parkir gak boleh, diantemi. Kalau ada orang bayar parkir 1000. Sedekah 1000 mosok gak sanggup sak melarate wong. Sanggup sebetulnya. Walaupun sebutir kurma, seteguk air itu adalah sedekah bagaimanapun juga. Kalau nggak sedekah kepada manusia, sedekah kepada binatang. Abu Dzar, bapaknya semut. Abu Dzar itu, kalau Abu Hurairah bapaknya kucing, seneng ngingung kucing. Kalau Abu Dzar, kenapa disebut bapaknya semut? Karena paling seneng sedekah sama semut. Dengan ngasih apa? Gula. Abu Dzar melarat, nggak punya harta, makan sekarang habis sekarang. Besok apa katanya besok? Melihat semut seneng sama gula, kesempatan ngasih harta ke manusia nggak mungkin. Lihat, wis ngasih sedekah kepada semut, ngasih gula kepada semut sampai disebut dengan Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, jadi kalau ada orang ngaku engkau lek wis sugih aku baru sedekah, goro kata Imam Haddad. Goro. Suudon sampean beb kudu sing suudon Imam Haddad. Ayo berani ngomong. Nggak bisa, bukan begitu. Tolak ukurnya tuh begitu. Lah mosok kapan sanggup 1000 gak ngetokno blas ngenteni sugih terus ngetokno 10 juta gak mungkin. 1000 10 juta yo ado. Jauh gak mungkin sudah. Nah, mampunya berapa? 1000. Nanti tambah kaya dia, tambah mampu 2000, 5000, 10.000. Kapan sugih temenan baru 10 juta ngerasa enteng. Sama seperti orang itu kalau mikul anaknya sapi, bendino dipikul. Nanti sapi tambah suwe, tambah abot, tetap bisa dipikul itu. Sama 1000, 2000 latihan, 1000, 5000, kapan sugih 10 juta enteng sudah. Kenapa? Sudah latihan 1000, 2000, 5000, 1000, 20.000, 100.000. Kapan 10 juta enteng sudah. Enteng. Kenapa latihan? Nah, kalau nggak pernah 1000 terus moro-moro 10 juta lah kita goroye. Nggak salah Imam Haddad bukan suudon itu. Itu pengalaman namanya. Itu sedekah sampai kaya, bukan nunggu kaya baru sedekah. Ini Imam Ja'far As-Shadiq. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, gimana? Idza aqbalatid dunya 'alaik fa'anfik 'anha fa innaha la tafna. Kalau kalian takdir menjadi orang kaya, maka sedekahkan. Kenapa? Apa yang kalian sedekahkan tidak akan fana. Abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Tapi jika kalian takdir melarat, sedekah. Kenapa? Nek mbok simpen enggak bakal abadi kok. Enggak mungkin selamanya kamu miliki. Eman, mati selesai sudah. Kalau kamu jadi orang kaya, sedekahno. Apa yang kamu sedekahkan ini tak mungkin hancur. Sampai nanti di akhirat nanti kamu ambil manfaatnya. Kalau kamu takdir menjadi orang melarat, sedekah tetap, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Mbok empet-empet, mbok eman-eman, kamu sayang-sayang, itu juga nggak bakal abadi. Itu juga nggak bakal abadi. Subhanallah ya. Mandes ya. Mas, apa ya? Kalamnya orang-orang dulu, wah hebat. Ibarat skakmat sudah gitu aja. Kayak sok, waduh ya loh. Gak ada alasan orang melarat gak sedekah itu gak ada. Sahabat dulu melarat tapi sedekah. Luar biasa sedekahnya. Makan sekarang habis besok, apa katanya besok. Itu saya sedekah ambil semut. Lah kita kucing diusir kadang-kadang. Golek oma sing liya. Bukan ngasih kalau kita makan bareng. Enggak ada sama sekali. Naam. Al-Habib Hasan Baharun Dalwa, Pondok Raji manggil. Saya dapat satu cerita dari Al-Habib Abdullah Maulad Dawilah, Takmir Masjid Al-Huda. Itu dikatakan Abu Ya Hasan itu kalau butuh uang untuk melunasi pondok, utang dulu. Nah, Abu Ya Hasan itu saya tahu betul dari Abah. Pernah ketemu dulu sama Abu Ya Hasan jualan sarung.
Untuk apa? Untuk makan. Ya untuk makan, ya untuk pondok, utang-utang. Itu kalau sudah dalam keadaan kepepet, bayar utangnya pondok, bangun belum selesai, utang tagih. Gimana itu? Pergi ke alun-alun bawa uang, sedekah. Muamalah sama Allah. Muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebetulnya ini kalau kita gambarkan begini. Ibarat kalau kelasnya kita kan bukan kelasnya bangun pondok, sedekah biar bisa lunas utang pondoknya. Kalau buat kita ini utangnya kita lunas gara-gara sedekah. Sedekah biar utangnya kita lunas. Tapi bukan utang pondok, utang makan, utang cicilan dan seterusnya. Sebetulnya begini. Kalau kita mau sedekah, jangan biar utang saya lunas. Saya sedekah biar apa? Nanti kalau saya kaya saya sedekah lebih banyak. Itu seharusnya. Bukan cuman jadi kita ini mintanya cuman dunia. Sedekah biar apa? Utang saya lunas. Kan duniawi namanya. Wes mandek dunia tok. Enggak, saya sedekah sekian dengan harapan nanti suatu saat saya bisa sedekah lebih banyak lagi. Loh, dari akhirat ke akhirat, dan amal baik untuk amal baik. Tawassul amal akhirat untuk amal akhirat. Sama seperti jenengan baca waqiah. Cekno soge, ya rugi. Lah bukan gara-gara waqiah jenengan soge kok. Sudah pasti. Belum bisa baca Al-Qur'an umur 4 bulan dalam kandungan ibu, sudah pasti kita ini soge, gak soge, sudah pasti. Cuman kita baca waqiah biar dikasih hidayah. Untuk apa? Nilai manfaat daripada harta itu lebih daripada kalau saya nggak baca waqiah. Mungkin kalau saya nggak baca waqiah nggak ahli sedekah, tapi gara-gara baca waqiah semuanya cukup enak. Ada uang 5.000, 10.000 sedekah no. Tapi kalau orang itu suge nggak tahu baca waqiah, nggak pernah mikir sama orang lain, kalaupun sedekah ngeledek kecoblosan biasanya. Iya, itu perhitungan. Lah masuk sedekah dong kalau balik kayak aku. Itu sudah jual belinya urusan dunia terus. Jangan begitu. Amal akhirat lakukan dengan niatan amal akhirat yang lain. Sedekah 5.000, biar apa? Bukan biar utangnya lunas, bukan. Tapi biar bisa sedekah lebih banyak. Kalau namanya orang sedekahnya lebih banyak, berarti insya Allah utangnya lunas. Begitu. Lek golek akhirat dunia katut. Gitu loh. Iya. Nggak usah bingung menanam yang namanya suket. Masa bingung nanam yang namanya suket? Nanam yang manfaat, suket cokol dewe. Sama, mosok bingung nanam dunia. Enggak, nanam akhirat. Dunia katut dewe kok. Gak katut gak apa-apa. Enggak ada masalah. Lah mosok beras gagal panen gara-gara enggak ada suket. Justru suket ini gara-gara gagal panen kadang-kadang rusak, ngisru. Sama, orang nyari akhirat enggak dapat dunia enggak apa-apa. Kadang-kadang dunia ini malah yang rusak akhirat. Ya itu sudah. Enak ya kalamnya ulama itu ya. Masya Allah, saya cuma terjemahkan tok ini dari tadi. Saya kumpulkan, saya tulis, enak memang. Sampai bingung kadang-kadang katanya sampai ada sing di enak kabeh soalnya. Sama seperti kalau kita ini buka puasa itu. Semua makanan ada kan, waduh enak kabeh rasanya. Sampai katanya mangan kurma eman, iki lek mangan kurma akhirnya wareg disian. Wis gak wis. Iya. Akhirnya iki gak kepangan eman. Justru itu makanya sunnah makan kurma kalau kita puasa itu. Biar apa? Menetralisir dari yang semuanya mendeli. Wah enak kabeh, kita pangan kabeh kemarin. Makan kurma, biar apa? Netral. Cukup 3 butir kurma sudah cukup untuk membuat netral. Akhirnya makan secukupnya. Itu mujarab sebetulnya. Makanya dibagi 3 kan lambung ini, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Lah kalau kita kapan Ramadan sepertiga, separuh untuk makanan, separuh untuk minuman, ambaan golek dhewe. Ya, akhirnya isoe tak remote tok sampai maghrib lewat kadang-kadang keturun ngarepe TV. Kenapa? Gak kuat. Ya glegeken gak mari-mari. Enggak begitu seharusnya. Aturannya tuh begitu. Wes salah, nurut sama Gusti Pangeran sudah. Nurut sama Rasulullah selamat dunia akhirat sudah. Nah, makanya dikatakan kalau seandainya sedekah itu bisa ngomong. Kalau seandainya sedekah itu bisa ngomong, dia akan ngomong begini. Dulu aku sedikit. Iya. Tapi aku setelah kamu sedekahkan aku menjadi banyak. Harta yang kita simpen itu sedikit dibandingkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sedekahkan jadi banyak. Jadi banyak barokahnya, banyak kadang-kadang gak mek barokah tok sak duwike tambah akeh. Gitu seharusnya. Pernah dengar cerita orang gara-gara banyak sedekah terus tambah melarat. Dulu kaya Bib gara-gara sedekah entek duit. Satu aja mulai dari zamannya Nabi Adam sampai nanti kiamat ketemu. Sampai sekarang pernah ketemu satu orang melarat gara-gara kakean sedekah? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada dulu kaya, sekarang melarat karena nggak pernah sedekah.
Ya ben wong lewat sugih gak tahu dipeidu wong tok. Ya, akhirnya orang kan mangkel ngilokno doa jelek ajur. Ya. Nah. Kemudian apa? Sedekah itu menjadi pelindung buat kita dunia akhirat. Sama sedekah itu kalau bisa ngomong, dia akan ngomong apa? Sebelum kamu sedekahkan aku, kamu menjaga aku. Tapi setelah kamu mensedekahkan aku menjaga kamu sekarang. Itu sedekah, uang yang kita sedekahkan bukan hanya jaga kita dunia saja atau akhirat saja, dunia akhirat. Diriwayatkan hadis muttafaq alaih. Dikatakan begini, tidak ada, langsung artinya aja ya. Ma minkum min ahadin, tidak ada satupun di antara kalian yang kelak di hari kiamat kecuali akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada juru bicara buat kalian. Tidak ada juru bicara. Diwakilno, ibarat orang nggak bisa datang pengadilan, diwakilno pengacara nggak bisa, langsung depan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibentak tentara aja kita sudah grogi. Diinterogasi sama polisi kita udah keringetan. Gimana kalau kita berhadapan langsung dengan Allah, kita nggak bisa sembunyi, iya nggak bisa bohong, semuanya di play videonya sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ngomong apa kan? Nggak ada juru bicara, nggak ada penengah, langsung kita berhadapan dengan Allah. Nengok kanan, amal buruk yang dia lihat. Nengok kiri, amal buruk yang dia lihat. Nengok depan, neraka. Gimana keadaan orang seperti itu ya? Nengok kanan, amal buruk. Nengok kiri, amal buruk. Nggak ada amal baiknya. Otomatis yang dia lihat di depan adalah neraka. Ya Allah, ya apa ini? Apa sabdanya Nabi? Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Cegahlah dirimu daripada api neraka walaupun hanya dengan satu butir kurma. Subhanallah. Kebacut sak melat narate wong, kebacut kalau dia nggak pernah sedekah walaupun cuma satu butir kurma. Lah kebacut ah. Lah mosok satu suap nasi aja nggak ngasih. Alasan melarat. Lah kok iso itu? Enggak. Justru perhitungannya dia itu yang buat dia melarat. Lah saya melarat, Bib. Nah makanya jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan sudah. Bukan yang melarat bukan cuma kamu tok. Dulu juga banyak orang melarat, tapi sedekahnya luar biasa. Iya, sedekahnya. Lah kamu juga harus niru. Nah, ibaratnya begitu. Jangan pakai alasan melarat sudah. Dulu banyak orang melarat tapi ahli sedekah. Lah kenapa? Dulu sudah melarat jihad lagi. Berangkat belum tuh pulang itu. Keluarga nunggu di rumah belum tuh balik nyawanya. Terus sekarang orang enak. Iya. Zakat ada. Kalau dulu muslimin sedikit, yang zakat sedikit. Lah enggak semua sahabat kaya. Banyak yang melarat. Lihat, Ashabus Suffah 80 orang yang hidup di Masjid Nabawi. Termasuk Abu Hurairah saat itu. Jihad sama Nabi. Jangankan makan, punya rumah aja enggak, tapi masih jihad. Lah kita ini sudah enggak jihad, walaupun kita enggak punya rumah tapi enggak jihad ngasih. Enggak sampai ngemper di masjid misalnya. Tapi Bib ada yang ngemper di sini. Iya, cuma dibanding melaratnya orang dulu, lebih orang dulu. Kalau sekarang mungkin orang berhenti di perempatan pulang bawa uang. Lah kalau orang dulu dia muslim keluar dari rumah, keluar dari masjid terancam nyawanya orang dulu itu. Jangan mau minta, keluar dari masjid terancam nyawanya. Kenapa? Sekelilingnya dia orang kafir semuanya. Orang-orang kafir benci sama orang Islam saat itu. Paham nih? Musuh. Lah kalau orang sekarang gampang, wis salah. Orang dulu juga melarat tapi nggak sedekah. Mereka hidupnya menyelamatkan diri mereka dengan sedekah. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kamu daripada api neraka walaupun hanya dengan satu butir kurma. Terakhir, nanti kita bahas minggu yang akan datang insyaallah. Ada seorang A'rabi ini peternak kambing. Dia punya kambing banyak. Cuma kalau diminta sedekah itu milih kambing yang kurus. Ini ya, kambing yang tua. Ini ya, ibarat kalau disembelih itu walot dagingnya, kurus lagi. Waduh. Dia namanya terpaksa kasih yang kurus. Dalam mimpi dia itu seperti diserang sama beberapa kambing yang gemuk-gemuk. Akhirnya kambing yang kurus dalam mimpinya itu berusaha melindungi dia. Namanya kambing gemuk banyak, satu kambing kurus ya kalah, keseruduk. Akhirnya karena kalah, kambing yang kurus yang melindungi dia keseruduk. Bangun dia, kelagapan. Apa maksudnya ya? Tanya sama satu ulama. Dikatakan apa? Kamu sedekahnya kambing kurus. Akhirnya kambing yang gemuk, yang kamu eman-eman akan menjadi hisab berat buat kamu nanti di akhirat. Walien.
kambing yang gemuk sedekahno biar nggak jadi pemberat buat kamu nanti, biar nggak nyerang kamu nanti di akhirat. Harta itu akan menjadi saksi yang memberatkan langkah kita nanti di akhirat, kecuali harta yang kita sedekahkan. Makanya jangan mati-matian dalam urusan harta, kecuali jika harta itu memberikan manfaat kepada kita. Jangan mati-matian untuk harta tapi ngeletek. Nanti harta itu akan menjadi saksi buruk buat kita. Buat apa? Mati-matianlah kita dalam urusan harta, sekiranya harta itu akan memberikan saksi baik kepada kita. Dengan apa? Sedekah, infak, bangun masjid dan seterusnya. Itu mati-matiannya seperti itu. Ya, kita kan enggak belani utang-utang untuk fasilitas hidup. Kenapa nggak nabung aja? Mestinya begitu. Sampai kadang-kadang riba, renten, kebentur sana, kebentur sini. Ada apa perlunya? Apa perlunya? Jangan-jangan kapan dia meninggal bukan ninggalkan warisan, ninggalkan utang sama anak istri. Nggak takut tak? Nggak takut. Rasulullah itu nggak mau nyolati orang yang punya utang. Sahabat loh, sahabat Rasulullah nggak mau nyolati kalau dia meninggal. Gara-gara punya utang. Bayangkan, lah kita ini bukan sahabat, utangnya akeh. Ngalang-ngalih utangnya sahabat. Padahal melarat nggak semelarat sahabat. Buat apa? Mending nabung, mampu beli, nggak mampu nggak apa-apa. Yang penting kapan aku mati nggak ninggal utang, nggak nambi beban. Wis urip gak engkei seneng, nang anak bojo guru mesti. Kapan mati tambah soro. Datang bank, datang debt kolektor, datang yang nagih utang. Ya Allah, nangis temenan anak bojo iki. Lah apa? Waduh ditagih kono ditagih gini, sita. Akhirnya, anak gak keurus, istri gak keurus. Bukan begitu seharusnya. Nah, diwali. Saya mati-matian dalam urusan harta sekiranya harta ini menjadi saksi baik buat saya. Buat apa saya mati-matian kalau ngeletek nanti jadi musuh buat saya nanti di akhir? Enggak. Lah mosok kita ini belani musuh? Enggak lah apa? Belani konco. Konco dalam urusan harta yang kita sedekahkan. Musuh dalam urusan harta nanti di akhirat yang kita simpen-simpen itu musuh. Itu musuh. Itu mudah-mudahan dikasih rezeki yang halal, manfaat barokah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dikuatkan mentalnya dengan kekuatan iman untuk bisa sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan sedekah di pertemuan dan minggu yang akan datang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.